Selamat pagi, kita ketemu lagi dengan Pak Parlim daring dari rumah. Ini sesi ketiga, ya. Sesi ketiga, jadi sesi pertama perang dingin, sesi kedua perang dingin, lanjutan sesi ketiga, yaitu bentuk-bentuk perang aktif bangsa Indonesia dalam meredakan perang dingin dan menjaga keamanan dunia. Apa itu? Yang pertama, Konferensi Afrika, ya. Jadi Konferensi Asia Afrika, ya. Konferensi ini berlangsung, jadi latar belakangnya adalah berlangsungnya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang memunculkan kekhawatiran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, ya, khawatir. Ya. Kemudian latar belakang KAA, ya, ini ada bangsa punya persamaan senasib bangsa Asia Afrika, meningkatkan kesadaran bangsa Asia Afrika, perubahan politik perang dunia kedua di Asia dan Afrika, dan perlombaan senjata yang dilakukan oleh negara-negara Barat, ya. Negara-negara merdeka punya kesadaran bersatu untuk merdeka, ya. Masih latar belakang, ya. PBB seringkali tidak mampu mengatasi persengketaan antar bangsa, ya. Kepentingan politik luar negeri untuk pembebasan Irian Barat, karena saat itu Irian Jaya masih dikuasai Belanda, ya. Dan bangsa-bangsa Asia tidak ingin terjadi perang dingin. Nah, latar belakang inilah maka muncul KAA di Bandung. Lebih jelasnya KAA kita tampilkan filmnya yang sudah disiapkan Pak Parlim. Kita lihat. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengundang kembali para Perdana Menteri yang hadir di Konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1954. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung. Untuk mewujudkan rekomendasi Konferensi Bogor dan dalam rangka melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang saat itu berperan sebagai Ketua Panitia Bersama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk panitia interdepartemental. Dan di Bandung, tempat penyelenggaraan konferensi, dibentuk panitia setempat pada tanggal 3 Januari 1955 yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain. Pada tanggal 16 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo bersama Menteri Luar Negeri Sunario menyambut kedatangan para delegasi, antara lain Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Zhou Enlai, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma UNU, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala. Pada hari Senin 18 April
April 1955, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Preanger secara berkelompok menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berdiri di sepanjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah The Bandung Walk. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua delegasi sudah tiba di Gedung Merdeka. Tidak lama kemudian, iring-iringan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Dalam pembukaan sidang konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference is doing its job. Beliau mengajak sidang konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia, on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this conference. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. And to the people of all regions. Setelah Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya, ia bersama rombongan meninggalkan ruangan, sementara para delegasi kembali bersidang. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpilih sebagai ketua konferensi, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Ruslan Abdul Ghani. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan konferensi Asia Afrika, serta mengharapkan konferensi Asia Afrika dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Pada malam harinya, digelar acara malam kesenian di halaman kantor Gubernur Jawa Barat. Beberapa kesenian dari Tanah Pasundan ditampilkan, antara lain permainan alat musik dari bambu yaitu angklung dan sejumlah tarian tradisional. Pada tanggal 19 April 1955, keesokan harinya, para delegasi negara-negara peserta konferensi Asia Afrika kembali bersidang. Agenda pada hari kedua adalah melanjutkan pembacaan pidato para ketua delegasi, di antaranya delegasi Jepang tentang peningkatan kesejahteraan bangsa Asia Afrika. Delegasi Jordania mengingatkan para peserta konferensi untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya Palestina. Delegasi Liberia menganggap konferensi ini sebagai kebangkitan bangsa Asia Afrika. Delegasi Pakistan berbicara tentang peningkatan hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Delegasi Baik, saya kira ini materi KAA sesi ketiga masih belum selesai karena nanti sesi keempat kita lanjutkan untuk KAA. Ya. Jadi saya kira itu untuk sesi ketiga KAA. Selamat pagi, selamat belajar dari rumah. Salam siap.